Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta anggota kelompok saya akan membawakan materi tentang wirausaha pengolahan makanan fungsional. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri beserta anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Hairunisa Sumiatun Effendi dengan NIM E1R022042 selaku moderator sekaligus pemateri kedua, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Catur Mekaratna Jelita dengan NIM E1R022144. Baik, perkenalkan nama saya Baharidi Ahmad Habib dengan NIM S1R022-038. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 6. Untuk pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait masalah wirausaha pengolahan makanan fungsional. Nah, apa sih makanan fungsional itu sendiri? Menurut KBBI, makanan fungsional adalah pangan secara alamiah dan buatan mengandung satu atau lebih senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan. Setelah kita mengetahui gitu kan pengertian dari makanan fungsional, di sini kita juga harus mengetahui sih perencanaan usaha pengelolaan makanan fungsional. Nah, di sini ada beberapa perencanaan terkait masalah usaha pengolahan makanan fungsional. Yang pertama itu ada pencarian ide, yang kedua itu ada pengembangan ide. Nah, pengembangan ide, misalkan kalau kita sudah mencari ide nih kan, terus kita kan udah mendapatkan ide nih, misalkan ide kita itu kan ingin membuat yogurt atau makanan lainnya gitu kan. Nah, terus kita harus kembangkan gitu kan. Kayak misalkan tadi seperti membuat yogurt gitu kan, kayak yogurt seperti apa sih yang mudah diterima oleh masyarakat gitu, kayak gimana ya istilahnya, kayak supaya produk yang kita buat itu layak lah buat dikonsumsi oleh masyarakat umum gitu. Ketiga, di sini ada perancangan produk atau produk development. Adapun langkah-langkah perancangan produk gitu. Yang pertama di sini ada fase informasi gitu. Apa sih fase informasi itu? Fase informasi itu bertujuan untuk memahami gitu kan seluruh aspek yang berkaitan dengan produk. Yang kedua di sini ada fase kreatif gitu. Fase kreatif ini tujuannya itu untuk menampilkan alternatif yang dapat memenuhi fungsi kebutuhan. Di sini juga ada fase analisis gitu. Fase analisis ini bertujuan untuk menganalisis alternatif yang dihasilkan pada fase kreatif dan memberikan rekomendasi terhadap alternatif terbaik. Dan di sini ada fase pengembangan dan fase presentasi. Nah, fase pengembangan ini bertujuan memilih salah satu alternatif tunggal dari beberapa alternatif yang ada. Presentasi ini juga bertujuan mengomunikasikan secara baik dan menarik hasil pengembangan produk yang diinginkan. Yang keempat, di sini ada perancangan proses produksi. Secara umum ya, perancangan proses produksi itu cara pengolahan produk atau cara pembuatan gitu. Proses produksi itu sendiri memiliki tujuan yang pertama mempergunakan bahan, alat, dan sumber daya produksi secara efisien. Yang kedua, meminimalisir kelebihan pembelian bahan baku produksi. Yang ketiga, menghemat waktu karyawan untuk menjadi lebih efektif. Nah, adapun tahapan-tahapan proses produksi itu di sini yang pertama ada routing gitu kan. Secara umum routing itu adalah cara menentukan jalur mana produk tersebut diproses menjadi bahan jadi. Fungsi dari routing adalah mengatur waktu untuk setiap tahapan, menunjukkan urutan yang sesuai aktivitas gitu. Yang kedua di sini ada namanya scheduling. Scheduling ini berfokus pada kapan sih proses produksinya itu akan selesai gitu. Nah, tujuan dari scheduling ini untuk memastikan bahwa segala proses produksi berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Yang ketiga ada dispacking gitu. Ada beberapa hal yang termasuk dalam bagian dispacking. Yang pertama itu memberikan bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Yang kedua, mengelola pencatatan dari proses produksi awal hingga akhir.
Yang ketiga, mengelola pengerjaan dari satu proses ke proses lainnya gitu. Dan yang terakhir di sini ada follow up gitu. Follow up ini diperlukan untuk mengantisipasi kekeliruan dan mengelola hambatan. Yang kelima di sini ada perancangan pengemasan. Seperti yang kita tahu kan, pengemasan itu sangat penting sekali. Nah, otomatis kita juga harus perlu rencanakan gitu. Yang seperti apa, pengemasan itu kan juga memiliki beberapa fungsi gitu kan. Di antaranya itu untuk melindungi makanan, menjaga kesegaran makanan, dan untuk membuat produk kita itu menjadi lebih bagus. Yang keenam, di sini ada perancangan pemasaran. Tuh, misalkan nanti kalau produk kita itu sudah jadi, pemasaran seperti apa sih yang ingin kita gunakan gitu. Misalkan melalui media online gitu, seperti media sosial dan aplikasi-aplikasi jual online dan lain-lain gitu kan. Ataupun kita secara offline gitu. Perencanaan usaha yang terakhir di sini ada perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan keuangan. Nah, seperti yang kita tahu ya, yang namanya keuangan sangat diperlukan sekali karena tanpa modal itu usaha kita itu tidak akan bisa berjalan gitu. Dan juga di sini ada sumber daya manusia. Di sini membutuhkan yang namanya sumber daya manusia supaya proses produksinya itu bisa lebih cepat gitu. Materi selanjutnya yakni sistem pengolahan makanan fungsional. Sistem pengolahan fungsional itu dibagi menjadi 5. Di sini ada pengolahan makanan dengan penggunaan panas. Nah, pengolahan makanan dengan menggunakan panas itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu penggunaan panas kering dan penggunaan panas basah. Nah, penggunaan panas kering itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada broiling. Nah, broiling ini proses yang dilakukan dengan cara memanggang panas dengan suhu yang sangat tinggi gitu. Yang kedua ada grilling. Grilling juga termasuk proses pembakaran, namun umumnya menggunakan alat perapian terbuka seperti sumber panas yang diletakkan di bawah makanan. Ketiga ada roasting. Roasting ini adalah kegiatan memanggang yang dilakukan pada oven dengan suhu panas yang tak langsung gitu. Yang terakhir itu ada baking. Baking ini juga sama seperti roasting, yaitu memanggang dengan menggunakan panas tidak langsung. Namun baking ini kita gunakan suhu yang lebih rendah. Yang kedua ada penggunaan panas basah. Nah, penggunaan panas basah ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada poaching dan yang kedua ada simmering. Nah, simmering sama poaching ini juga nggak jauh beda, sama-sama prosesnya itu sama-sama dengan cara direbus, namun suhu dari simmering ini lebih tinggi gitu. Yang ketiga ada boiling. Seperti yang kita tahu ya, boiling itu adalah satu kegiatan merebus di dalam air yang sangat mendidih. Dan yang terakhir di sini ada steaming. Nah, steaming itu adalah penggunaan panas basah yang menggunakan uap atau yang sering kita dengar itu istilahnya dengan kata mengukus. Yang kedua di sini ada pengolahan makanan dengan suhu rendah. Nah, pengolahan makanan dengan suhu rendah ini bertujuan untuk menghentikan metabolisme. Penggunaan ini juga dapat kita lakukan dengan 2 cara. Ya, yang pertama itu pendinginan, yang kedua itu pembekuan. Yang ketiga, pengolahan makanan dengan penggunaan fermentasi. Contoh-contoh makanan yang difermentasikan itu seperti yogurt, terus ada tape singkong dan lain-lain sebagainya. Yang keempat ada proses pengolahan makanan dengan menggunakan bahan kimiawi gitu. Proses ini dilakukan dengan cara menambahkan bahan-bahan kimia gitu ke dalam makanan supaya makanan tersebut lebih awet dan bertahan dalam waktu yang lama. Yang kelima atau yang terakhir yakni pengolahan makanan penggunaan teknik pengeringan. Nah, teknik pengeringan ini dapat kita lakukan dengan memanfaatkan sinar matahari dan dengan sisi panas suhu yang terkendali di ruangan khusus yang disebut dengan dehidrasi. Contoh-contoh makanan dari teknik pengeringan ini yang pertama ada ikan asin, terus ada teri, ada juga kayak dalam bentuk makanan manis yaitu kayak kismis dan lain-lain sebagainya. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya.
Selanjutnya ialah materi tentang beberapa hal yang harus dipersiapkan saat akan mendirikan suatu usaha. Yang pertama, pemilihan jenis usaha. Pemilihan jenis usaha yang tepat sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu usaha di masa depan. Sebaiknya dipilih jenis usaha yang dimana kita terampil dalam mengolahnya serta kita sukai. Karena jika kita tidak terampil mengerjakan suatu usaha, usaha tersebut akan menjadi berat dan dimana akan mempengaruhi tingkat keberhasilannya di ke depan. Yang kedua ialah nama dan lokasi perusahaan. Nama sendiri ialah suatu ciri khas brand yang dimana masyarakat dapat mengenali produk kita dari merek ataupun brand tersebut. Untuk lokasi tempat sendiri diusahakan di lokasi yang dimana dekat akan sumber bahan baku, sehingga dapat memudahkan kita dalam mencari bahan baku dari produk yang kita buat. Yang ketiga ialah perizinan usaha. Perizinan usaha tidak kalah pentingnya karena perizinan usaha sendiri ialah suatu hal yang wajib dimiliki seorang wirausaha jika ingin mendirikan usaha. Contoh dari perizinan usaha ialah nomor pokok wajib pajak dan masih ada banyak lagi izin-izin yang harus dipenuhi seorang wirausaha. Yang keempat ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini ialah tenaga kerja yang akan mengolah suatu perusahaan. Seseorang tidak akan bisa mendirikan suatu perusahaan tanpa bantuan dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri dapat diambil dari masyarakat sekitar yang memiliki mutu kerja yang bagus. Yang kelima adalah aspek produksi. Aspek produksi sendiri mencakup tentang alat yang digunakan, bahan yang dibutuhkan, serta bahan dari kemasan suatu produk. Nah, untuk aspek keuangan sendiri itu mencakup investasi mesin dan alat, biaya tidak tetap atau variabel, biaya tetap, total biaya, harga pokok produksi atau HPP, harga jual, penerimaan kotor, serta penerimaan bersih atau sering kita sebut dengan laba. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin adalah pembelian alat dan mesin yang digunakan untuk proses produksi dengan syarat di mana alat dan mesin memenuhi kapasitas produksi. Yang kedua adalah biaya tidak tetap atau variabel. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksinya. Jadi sifatnya bisa berubah tergantung akan jumlah berapa banyak produk yang akan dibuat. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi bahan baku, bahan pembantu, serta bahan pembuatan kemasan atau bahan kemasan. Yang ketiga adalah biaya tetap. Biaya tetap sendiri adalah biaya yang dikeluarkan dengan jumlah atau nominal yang sama setiap bulannya. Biaya tetap biasanya meliputi adalah biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya air, dan biaya-biaya lain yang dimana jumlahnya atau nominalnya sama. Yang keempat adalah total biaya. Total biaya adalah biaya keseluruhan antara biaya tidak tetap dan biaya tetap. Yang kelima adalah harga pokok produksi atau yang sering disebut HPP. HPP sendiri adalah harga pokok dari bahan atau dari hasil produksi yang tidak merugikan ataupun tidak menguntungkan. Yang keenam adalah harga jual. Harga jual sendiri adalah harga yang ditawarkan kepada pembeli. Acuan dari harga jual adalah HPP atau harga pokok produksi. Sehingga tujuan dari harga jual sendiri adalah mendapatkan keuntungan dari hasil produksi tersebut. Yang ketujuh adalah biaya kotor. Biaya kotor sendiri adalah penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan yang belum dikurangi oleh biaya total. Yang terakhir adalah pendapatan bersih.
Pendapatan bersih sendiri sering kita kenal dengan sebutan laba atau keuntungan, yang dimana hasil dari pengurangan antara biaya kotor dikurangi dengan biaya total dari produksi. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kedua teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dua submateri. Materi yang pertama yaitu penentuan media promosi makanan fungsional dan pemasaran produk sistem konsiasi untuk makanan fungsional khas daerah. Yang pertama yaitu penentuan media promosi makanan fungsional. Kegiatan promosi produk makanan fungsional pertama bertujuan untuk memperkenalkan fungsi dan keunggulan dari produk tersebut. Produk makanan fungsional dipromosikan sesuai target pasarnya, baik yang bertujuan pada perorangan maupun industri makanan fungsional. Faktor sanitasi hygiene merupakan hal yang sangat penting bagi produk makanan fungsional. Maka promosi dapat dilakukan dengan menginformasikan proses produksi yang baik melalui gambar maupun melalui paparan. Materi yang selanjutnya yaitu pemasaran produk sistem konsiasi untuk makanan fungsional khas daerah. Sistem konsiasi sendiri adalah sistem kerjasama pemasaran di mana pemilik barang atau produsen menitipkan produknya pada pemilik warung, toko atau outlet atau pemasar dengan tidak langsung dibayar, tetapi akan dibayar pada periode waktu tertentu sesuai dengan produk yang laku terjual. Sistem bisnis ini adalah sistem bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam sistem konsiasi ini dilakukan tiga strategi pemasaran. Yang pertama yaitu area pemasaran, yang kedua segmentasi pemasaran, dan ketiga yaitu metode pemasaran. Strategi yang pertama yaitu area pemasaran. Area pemasaran adalah jangkauan wilayah untuk melakukan aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Strategi yang kedua yaitu segmentasi pemasaran. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasikan dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Strategi yang ketiga yaitu metode pemasaran. Metode pemasaran yang bisa dijalankan dalam rangka mengenalkan produk makanan fungsional pada konsumennya dapat dilakukan dengan 6 tahap. Tahap pertama yaitu melakukan kerjasama dengan toko-toko kecil dan minimarket. Tahap kedua, pemasangan banner yang menarik di depan toko. Tahap ketiga, pasang iklan di media radio dan media internet. Yang keempat, menjaga standar mutu produk serta menjaga kepercayaan dan pelayanan yang ramah pada konsumen. Tahap kelima, memberikan kartu pelanggan bagi yang sering membeli dan memberikan mereka harga khusus. Yang keenam, yaitu menyebarkan brosur dan stiker usaha. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.